Video ini adalah bagian kedua dari rangkaian kosakata-kosakata yang diucapkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia. Kenapa tiba-tiba kosakata kesenjangan itu menjadi terkenal? Apakah kosakata itu sekarang banyak digunakan oleh sastrawan Malaysia? Anda mempunyai kesenjangan jiwa. Kesenjangan malam dan siang ditandai dengan ada tidaknya sinar matahari yang menyinari bumi. Ayo, pusing nggak lo? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia, dan semoga informasi tersebut berguna untuk netizen Indonesia. Video ini adalah bagian kedua dari rangkaian kosakata-kosakata yang diucapkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia di dalam ruang sidang Parlimen Malaysia, di mana kosakata ini dituliskan sebagai kosakata sohor kini. Maksudnya kosakata yang terkenal saat ini di Malaysia. Dengan izin yang telah dipaparkan oleh laman Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Pertama, ketimbang. Kedua, tatanan. Ketiga, intihal. Keempat, mahsul. Kelima, purbasangka. Keenam, takul. Ketujuh, kesenjangan. 8, tiwikrama. 9, walhasil. Dan 10, mahakaya. 11, kebenakaan. Dan 12, tata kelola. Kita tidak boleh menjadi katak di bawah tempurung. Ini juga adalah suatu bentuk permintaan dari salah satu netizen Indonesia agar saya membahas kosakata-kosakata yang diucapkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia tersebut. Di dalam video bagian pertama, saya sudah membahas 3 kosakata, yaitu kosakata ketimbang, kosakata purbasangka, dan kosakata tatanan. Dan teman-teman bisa mengklik tautan di atas untuk melihat video bagian pertama. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian kedua dari rangkaian kosakata-kosakata tersebut. Kosakata intiha di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi sebagai akhir, penghabisan, penutup. Apa definisi intiha di dalam Kamus Melayu Malaysia? Didefinisikan sebagai akhir, penghabisan, penutup, atau perhentian. Namun, definisi intiha di dalam daftar kosakata yang terkenal saat ini di Malaysia, atau disebut sohor kini, itu definisi intiha sedikit berbeda dibanding apa yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia, di mana intiha tertulis sebagai akhir, penghabisan, atau penutup. Perhentiannya kemana? Jika kita melihat definisi kosakata intiha di dalam Kamus Melayu Malaysia, di mana dinyatakan itu sebagai perhentian, barangkali kalau kita melihat ada tulisan intiha bus, bisa diartikan sebagai perhentian bus kan ya? Ayo, gimana tuh? Mari kita lihat dan kita bandingkan definisi kosakata intiha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Saya yakin semua teman-teman akan mengatakan bahwa definisinya itu sama. Apakah itu suatu kebetulan? Ya tidaklah. Masa itu suatu kebetulan? Yang bener aja. Kosakata berikutnya adalah mahsul. Mahsul di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi sebagai hasil. Dan hasil sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diadakan, buka kurung, dibuat, dijadikan, dan sebagainya, tutup kurung, oleh usaha, buka kurung, tanam tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan sebagainya, tutup kurung. Mempunyai sinonim sebagai pendapatan, perolehan, atau buah. Juga akibat, kesudahan dari sebuah pertandingan atau ujian, dan sebagainya. Pajak,
sewa tanah, berhasil, mendapat hasil, tidak gagal. Mahsul di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah hasil. Apakah definisi kosakata mahsul antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia itu sama? Ya pasti sama, sama-sama hasil. Definisi mahsul di dalam daftar kosakata yang terkenal saat ini di Malaysia itu dituliskan sebagai hasil mahsul, yaitu berbagai-bagai hasil dalam sesebuah negeri. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dituliskan pendapatan asli provinsi. Udah gitu aja, nggak perlu bertele-tele. Kosakata berikutnya adalah ta'akul. Tidak ada kosakata ta'akul di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi selamat kepada Kamus Melayu Malaysia yang pertama kali kosakatanya tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ta'akul di dalam Kamus Melayu Malaysia mempunyai definisi sebagai berikut. Hal yang membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal. Bisa juga disebutkan sebagai tinjauan akal. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kosakata ta'akul ini adalah kosakata pinjaman bahasa Arab. Arab maksudnya. Sedangkan definisi ta'akul di dalam daftar kosakata yang terkenal, sohor kini, menurut orang Malaysia, itu adalah sebagai berikut. Hal yang membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau logik. Pesan saya kepada sebagian netizen Malaysia yang sering kalau memberikan komentar itu lari dari tajuk, tolonglah perbanyak ta'akul ya. Ketika kosakata kesenjangan diucapkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia, saya itu kaget. Kenapa? Karena apakah memang tidak ada di Malaysia itu kosakata kesenjangan, sehingga kosakata kesenjangan itu menjadi kosakata yang terkenal atau sohor kini? Kenapa tiba-tiba kosakata kesenjangan itu menjadi terkenal? Apakah kosakata itu sekarang banyak digunakan oleh sastrawan Malaysia? Apakah sekarang kosakata kesenjangan itu banyak dipertuturkan di Malaysia? Enggak, karena kosakata kesenjangan itu saat ini banyak digunakan, diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Itu saja. Kesenjangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal buka kurung yang bersifat berciri tutup kurung, senjang, ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan, jurang pemisah. Apa definisi kesenjangan menurut Kamus Melayu Malaysia? Keadaan senjang, ketidakseimbangan, kelainan, perbezaan. Maksudnya perbezaan itu perbedaan kalau di dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan dan coba bandingkan bagaimana cara penulisan definisi kesenjangan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Perihal senjang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah menjadi keadaan senjang di dalam Kamus Melayu Malaysia. Definisi kesenjangan sebagai kelainan dan perbezaan itu bisa menjadi rancu. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman membaca suatu tulisan seperti ini. Anda mempunyai kesenjangan jiwa. Yang dimaksud itu adalah Anda mempunyai kelainan jiwa. Kemudian, definisi kesenjangan kedua, yaitu perbezaan, itu juga bisa membuat rancu. Kenapa? Kesenjangan malam dan siang ditandai dengan ada tidaknya sinar matahari yang menyinari bumi. Ayo, pusing nggak lo? Karena yang dimaksud dengan kesenjangan malam dan siang itu maksudnya perbezaan malam dan siang. Kosakata berikutnya adalah tiwikrama. Tiwikrama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengubahan diri menjadi raksasa dan sebagainya. Biasanya itu dalam cerita-cerita wayang. Itu definisi pertama. Definisi kedua, pengerahan segenap tenaga dan pikiran untuk menyampaikan maksudnya. Apa definisi tiwikrama menurut Kamus Melayu Malaysia? Definisi pertama adalah berusaha sedaya upaya agar tercapai maksud atau cita-cita. Definisi kedua, bertukar atau menjelma jadi raksasa dan lain-lain dalam cerita wayang.
Coba teman-teman perhatikan dan bandingkan, apakah ada perbedaan antara definisi Triwikrama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada perbedaannya. Yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu urutannya aja dibolak-balik. Di mana di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nomor 1, sedangkan di Kamus Melayu Malaysia itu menjadi nomor 2. Dan definisi Triwikrama nomor 2 di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi definisi nomor pertama di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apakah itu suatu kebetulan? Ya enggak dong. Itu memang disengaja agar definisi di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tidak persis 100% sama dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan pola ini sama persis dengan yang sudah kita lihat bersama ketika saya membicarakan kosakata sarapan di dalam video di atas. Di mana di dalam kosakata sarapan, definisi pertama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makan pada pagi hari. Kemudian definisi kedua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarapan itu adalah alas. Nah, apa yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia? Definisi pertama kosakata sarapan itu adalah alas. Dan definisi kedua kosakata sarapan di dalam Kamus Melayu Malaysia adalah makan pagi. Pola itu sama dengan apa yang kita lihat dengan Triwikrama saat ini. Setuju? Apakah itu disengaja? Ya pasti disengaja. Ayo, mau ngeles lagi. Dan tertulis juga bahwa Triwikrama di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa. Walaupun definisi Triwikrama antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia itu 100% sama. Tetapi yang dituliskan di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa, bukan kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Gengsi ya untuk menuliskan kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Dan ini juga sekaligus membuktikan bahwa Kamus Melayu Malaysia itu memang lebih menjawani ketimbang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu buktinya. Triwikrama itu kosakata pinjaman bahasa Jawa, bukan kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Seperti kita tahu, ada netizen Malaysia ini mengatakan bahwa 95% kosakata pinjaman yang ada di Kamus Melayu Malaysia itu tidak laku dan tidak digunakan, katanya. Lantas mengapa kosakata tatanan yang ada di dalam video bagian pertama, di mana kosakata tatanan itu tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa di dalam Kamus Melayu Malaysia, namun definisi kosakata tatanan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia itu sama. Dan kosakata kedua sekarang yaitu Triwikrama. Mengapa kosakata tatanan dan Triwikrama itu sekarang terkenal atau sohor kini di Kamus Melayu Malaysia? Katanya kan kalau kosakata pinjaman itu 95% itu tidak laku, tidak digunakan. Oh, mungkin ini maksudnya yang 5% itu ya. Baik. Mau saya tunjukkan nggak ketidakkonsistenan kosakata Triwikrama di dalam Kamus Melayu Malaysia itu? Sekarang mari kita lihat apa yang tertulis di dalam versi online untuk kosakata terkenal, kosakata sohor kini untuk definisi kosakata Triwikrama. Mari kita baca. Definisi pertama adalah pengubahan diri watak. Diri watak itu apa sih? Kalau watak diri sih masih bisa dimengerti ya. Ini diri watak. Yang bertukar menjadi raksasa dan sebagainya dalam cerita wayang kulit. Definisi kedua, perubahan besar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Pertanyaan saya kepada sebagian netizen Malaysia yang katanya IQ mereka itu nyundul langit, mana definisi yang benar untuk kosakata Triwikrama? Definisi yang pertama yang saya sebutkan tadi, atau definisi kedua yang tertulis sebagai kosakata sohor kini, kosakata terkenal? Silahkan kepada mereka yang bisa menjawab. Atau Anda ingin mengatakan, oh kami tidak peduli urutannya 1, 2, 2, 1, itu nggak peduli. Yang penting kami guna aja. Gitu. Pantesan
kosakata yang Anda gunakan menjadi amburadul kalau seperti itu caranya. Ini adalah video kedua dari rangkaian kosakata-kosakata yang diucapkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia. Jika video ini informatif dan bermanfaat kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya dan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!